Halo semua, hari ini kita akan coba membuat boot barrel seperti ini. Untuk membuatnya, kita akan memulai dengan bentuk yang paling mendekati, yaitu silinder. Kita ke 3ds Max. Kita buat silinder di sini. Dalam perspektif viewport kita buat. Nah, setelah itu kita akan coba mengatur segmen-segmennya di sini. Kita coba membuat diameternya 20 cm. Kita ketikkan 20 cm. Kemudian tingginya sekitar 60 cm. Seperti ini. Kemudian jumlah segmennya sekitar 20 mungkin. Lalu saya klik kanan dan convert to editable poly. Setelah itu kita akan coba membuat pengikatnya di sini ada 1, 2, dan 3. Oke. Nah, saya akan coba memanfaatkan ketiga buah segmen yang ada di sini ya, ketiga buah edge. Jadi saya pilih ke pengaturan editable poly di sini. Saya tekan edge, kemudian saya klik 2 kali di salah satu edge-nya. Nah, begitu saya klik 2 kali dia akan ngeloop ya. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut. Kita klik sekali, kemudian saya tekan loop. Maka seperti tadi dia akan memilih sampai dengan bagian belakang. Ya, jadi kita bisa klik 2 kali. Untuk memilih yang bagian bawahnya saya tekan Ctrl, kemudian saya klik 2 kali. Seperti ini, maka dia ketiganya akan terpilih. Nah, dalam keadaan terpilih seperti ini, saya klik kanan, kemudian kayak pilih create shape. Nah, saya pilih linear, tekan OK. Nah, dia akan membentuk sebuah garis ya. Jadi kalau saya pindahkan di sini, nah ini adalah bentuk dari garis atau spline yang barusan saya buat. Nah, sekarang dari bentuk spline ini kita pilih spline-nya ya. Nah, ini adalah kita bisa memilihnya dari sini ya, spline 1. Nah, ini dia. Nah, dari bentuk spline itu kita buat jadi polygon. Jadi caranya di panel modify, saya klik di sini enable in viewport. Nah, setelah itu kita bisa ada dua pilihan, radial yang bentuknya itu bulat, kemudian rektangular yang bentuknya seperti kotak seperti ini. Ini yang kita inginkan. Kemudian tinggal saya melakukan pengaturan sedikit. Ya, seperti ini. Kalau sudah, saya akan convert to editable poly. Kemudian kita akan coba membuat bentuk yang lebih detail seperti di bagian atas ini. Ya, kita bikin untuk bagian atas dan bagian bawah. Nah, kita akan coba pilih polygon. Kemudian saya select bagian atas, terus saya tekan Ctrl, saya select bagian bawah, jadi dua-duanya terpilih. Lalu saya tekan insert di kanan, saya pilih insert di sini. Saya drag di sini. Jangan terlalu besar, sekitar segini ya. Nah, kemudian dalam keadaan yang masih terpilih, saya klik kanan, kemudian saya extrude. Extrude jangan terlalu banyak. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah juga sama-sama terextrude. Nah, setelah itu kita akan coba membuat satu persatu dari garisnya ini ya. Kita akan coba membuat bentuk yang lebih detail lagi. Nah, sama seperti tadi, kita bisa memilih satu buah edge di sini ya, satu buah edge. Kemudian saya klik 2 kali, maka dia akan meneruskannya sampai bawah ya. Jadi dia akan ngeloop sampai bawah. Nah, selain itu, selain loop, saya juga bisa melakukan ring. Jadi ring itu berguna seperti ini. Bila saya klik satu sekali di sini ya,
ada yang namanya loop, maka dia kalau meloop gitu dia akan meneruskan sampai bawah. Tapi kalau misalkan ring, saya pilih sekali dan saya pilih ring, dia akan melingkar sampai dengan bagian belakang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pilih satu, kemudian saya pilih loop, ya, dia akan memilih sampai bawah. Kemudian saya akan ring, nah, maka dia akan terpilih sampai dengan bagian belakang. Kemudian apabila kita secara tidak sengaja memilih bagian luar dari bendanya, kemudian seleksinya hilang, lalu kita ingin menyeleksinya lagi, saya tinggal pilih polygon di sini atau edge di sini, saya pilih loop, ya, dia akan menyelek sampai bawah. Kemudian saya pilih ring, maka dia akan terseleksi semua seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba menggunakan extrude, cuman extrude-nya itu di edge ya, bukan di polygon. Nah, caranya adalah klik kanan, saya extrude di sini ya. Saya akan coba menggunakan extrude dialog ya. Jadi saya tekan tombol kotak di sini ya. Nah, ini ya bentuknya acak-acakan ya. Nah, di sini yang 10 cm saya jadikan 0. Nah, yang di sini saya jadikan 0 lagi. Nah, ya. Kemudian yang tadinya 0 saya akan coba naikkan nilainya. Kita mulai dari yang bagian bawah dulu. Nah, jadi begitu saya naikkan nilainya seperti ini 0, saya naikkan satu persatu, kita lihat. Nah, dia makin melebar ya, makin melebar. Saya rasa cukup segitu. Nah, kemudian untuk yang bagian atasnya saya naikkan atau saya turunkan. Nah, seperti ini mungkin ya. Ya, jadi jangan terlalu banyak, karena kalau jauhnya terlalu banyak dia akan merusak model seperti ini. Nah, kita akan bikin satu persatu seperti ini. Jangan sampai dia offset ya. Kalau sudah offset seperti ini, kita naikkan lagi nilainya. Oke, seperti ini kurang lebih. Ya, bagian bawah juga sama. Kalau sudah, saya tekan centang. Dia bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba beralih ke pengikatnya ya. Jadi kita pilih, kemudian saya pilih klik kanan isolate selection. Nah, maka dia akan menyembunyikan bagian yang tidak terselect. Nah, di sini kita lihat ini ada poligon bagian dalam dan ini adalah poligon bagian luar ya, bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk agar lebih efisiensi, sebaiknya untuk bagian dalam kita bisa hapus saja karena tidak terlihat dari bagian luar ya. Jadi untuk menghapusnya, daripada kita menghapus satu persatu seperti ini, kita pilih polygon, kita klik, jika kita tekan kontrol dan kita tekan satu persatu seperti ini mungkin terlalu lama. Lebih baik kita menggunakan edge, kemudian saya ring ya, saya ring. Nah, maka dia akan memilih semuanya sampai dengan samping, sampai dengan bagian samping. Kemudian saya tekan delete. Nah, seperti ini, tekan delete. Nah, karena bagian bawahnya ini yang saya pilih ini adalah bagian yang kurang lebih sama bentuknya dengan bagian atas, makanya lebih baik kita akan delete terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan coba unwrap ya satu bagian ini agar lebih efisien. Jadi begitu saya unwrap, saya akan copy menjadi 3 seperti ini. Jadi saya tidak perlu mengunwrap bagian-bagian yang lain karena sudah terwakili dengan unwrap untuk yang bagian atas ini. Oke, kita mulai unwrapnya. Saya ke modifier, kemudian saya pilih unwrap. Oke, setelah itu saya extend seperti ini, kemudian saya open UV editor. Nah, ini ada defaultnya, kemudian saya pilih polygon ya. Saya tekan Ctrl A di sini. Oke, setelah itu
saya akan coba lakukan planar ya di sini, planar map. Saya akan coba dari sumbu apapun ya, bisa sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z gitu. Saya akan pakai sumbu X. Nah, setelah itu saya akan ke fill mode ya, saya akan ke fill mode seperti ini, klik. Nah, maka dia bentuknya seperti itu. Nah, ini bentuknya kurang bagus, karena itu kita perlu membelahnya ya. Nah, di fill mode ini saya pilih point to point seams ya. Jadi di sini ya, kita pilih bagian atas. Sebentar. Ini apabila kita cek dari UV editingnya. Nah, jadi begitu saya klik di sini, klik sekali, kemudian saya klik sekali, kemudian saya tarik ke bagian bawah. Untuk sisanya yang bagian yang belum dipotong, saya klik sekali lagi. Nah, kita lihat bagian UV editornya ini bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi yang sebelumnya bentuknya seperti ini, begitu saya potong dengan point to point seams, kita misalkan dari bawah potong ya, 1, 2 dan 3. Nah, dia bentuknya seperti ini. Oke, seperti itu. Saya akan tarik ke samping, kemudian saya klik kanan, kemudian saya collapse all. Oke, setelah collapse all, saya akan menampilkan lagi silindernya. Saya hide all. Nah, di sini karena satu bagian ini sudah saya unwrap, maka saya akan coba mengkopinya jadi 3 bagian ya. Pertama saya akan shift, kemudian saya akan dresser ke sini bagian tengah, kemudian saya akan kopinya 2 ya. Ya, jadi kita bisa kalau kita naikkan nih nilai kopinya misalkan 6, maka dia akan membentuk jadi 6 sampai bawah gitu ya. Oke, saya delete lagi. Nah, kita tidak membutuhkan segitu banyaknya, karena itu saya akan delete dan delete. Yang perlu kita lakukan adalah shift kemudian drag. Yang kita butuhkan adalah 2. Oke, maka dia terbentuk jadi 2 ya. Jadi sekarang kita punya pengikat yang ketiganya itu sudah di unwrap ya. Oke, setelah itu kalau kita lihat lagi bentuknya, di sini dia di bagian tengah itu dia agak mengembung ya, jadi kita bisa pilih semuanya ya, pilih, silakan. Setelah itu saya akan cari tombol F di sini ya. Saya akan pilih FFD 3x3x3. Jadi 3x3x3 di sini ya. Begitu saya klik, dia akan membentuk 1, 2, 3 sana dari atas ke bawah, 1, 2, 3 dari kiri ke kanan gitu, dan 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ada 3 semua ya. Begitu juga dengan kalau kita 2x2 ya, 1, 2, 1, 2, atau FFD 4x4 terbentuknya 4. Atau apabila kita ingin custom dengan bentuk yang kita inginkan, kita bisa FFD box ya. Nah, di set number pointnya itu kita klik, maka kita bisa menentukan panjang, lebar, tingginya itu berapa. Misalkan saya bikin 7, dan 5 atau 4, nah, maka dia terbentuk seperti ini ya. Dari sini ke sana ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, di sini yang kita butuhkan itu adalah saya pilih semuanya, kemudian saya pilih FFD 3x3. Nah, ya, karena kita ingin membuat bagian tengahnya ini menggembung sedikit ya. Untuk bisa membuat menggembung, saya akan coba breakdown panah di sini ya, bawah. Terus saya pilih control point ya. Kemudian control point yang saya pilih itu adalah bagian tengahnya, jadi saya drag saja. Oke, jadi dia akan memilih semua control point yang ada di tengah. Setelah itu saya tekan R atau scale, lalu saya arahkan ke bagian tengah dan saya scale di sini. Nah, oke, seperti ini. Jadi dia menggembung ya, seperti ini. Nah, seperti itu.
Oke, kalau sudah klik kanan, kita convert to editable poly. Nah, sekarang kita sudah unwrap bagian pengikatnya ya. Pengikatnya sudah saya unwrap walaupun masih terpisah. Nah, sekarang kita akan coba unwrap bagian barrelnya ya. Saya klik kanan, saya pilih ya, kemudian saya isolate selection. Nah, di sini kita akan coba mengunwrap barrel ini, bagian yang paling besar ya. Setelah itu kita akan coba unwrap, open new editor. Nah, di sini saya akan coba pilih polygon ya, pilih polygon di sini dan saya pilih polygon bagian atas dan polygon bagian bawah ya. Setelah itu saya planar ya, saya planar. Nah, di sini planarnya itu bisa kita pilih dari sumbu X, sumbu Y atau sumbu Z. Kalau sumbu X maka dia bentuknya seperti ini, planar dari atas ya. Tuh, dia ada kotaknya. Kalau kita arahkan dia ke sumbu Y, nah berarti dia arahnya jadi seperti ini dari depan saja nih. Kalau kita lihat ya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu adalah sumbu Y. Nah, kalau sumbu Z, nah dia dari atas dan bawah. Ya, jadi sumbu X seperti dari depan, sumbu Y seperti dari samping gini. Nah, sumbu Z itu dari atas dan bawah. Oke, setelah itu saya planar saya menaktifkan. Nah, bagian yang bulat ini saya tarik ke samping ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau saya drag di sini, nah ini adalah bagian yang paling besar nih ya, bagian yang paling besar. Jadi bagian atas ya, silinder ini sama silinder bawah itu sudah terwakili dengan satu silinder yang saya pilih ini. Nah, sekarang bagian yang belum saya unwrap itu adalah bagian yang besarnya. Oke, untuk bisa mengunwrap itu saya akan coba mereset dengan planar seperti tadi agar bagian-bagian yang seperti ini, yang menyimpang seperti ini itu hilang ya. Itu saya akan planar. Nah, begitu saya planar dari sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z ya. Kalau dalam hal ini bebas. Nah, terserah. Nah, setelah itu seperti tadi saya akan coba pilih peel mode ya, terus point to point seams. Nah, saya akan memilih dari sini, dari bagian yang paling dalam ya. Saya pilih dari sini ya, kita lihat ya, dari sini saya zoom, saya pilih 1, 2. Nah, ini kita sambil kita rotate. Nah, ini belum nih. Oke, 1, 2, 3 ini di sini. Oke, kemudian lanjut sampai bawah. Nah, ini kita lihat ya, begitu saya klik di sini, maka di sini ada perubahan. Oke. Nah, sekarang tinggal 1 lagi atau 2 lagi. 1, 2. Nah, kita lihat ya. Jadi bagian yang berwarna hijau itu adalah belahannya ya, belahannya dari sebuah barel ini. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini, saya rotate. Nah, oke, seperti ini. Lalu kemudian kita lihat unwrap-nya di sini ya. Nah, beberapa bagian itu tegak lurus ke atas, cuman di bagian yang di pinggir-pinggir sini dia agak melengkung sedikit. Nah, apabila saya ingin meluruskannya, saya bisa ke vertex ya, ke vertex sini. Nah, ini contohnya, misalkan ini saya pilih, kemudian saya drag seperti ini ya, dilurus seperti ini, dan saya tarik lagi ke sini agar terlihat UV-nya lebih bagus. Itu lanjut. Sebaiknya jadi kita akan coba membuatnya lurus ya.
karena nantinya kita akan memberikan sebuah tekstur kayu. Nah, sedangkan tekstur kayu itu mempunyai motif seratan kayu yang lurus dari atas sampai bawah. Karena itu di sini saya akan coba membuatnya lebih tegak lurus untuk serat kayunya. Oke. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, itu saya klik kanan atau saya klik kanan di objeknya, lalu saya convert to double poly. Dia kembali lagi ke bentuk double poly. Kemudian saya klik kanan hide all. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan klik bagian yang paling besar ini. Kemudian saya klik kanan, saya attach ya. Saya attach dengan bagian-bagian pengikatnya 1, 2, 3. Nah, sekarang dia sudah jadi satu kesatuan besar nih. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita akan coba menyusun unwrap-nya. Saya ke unwrap lagi. Saya akan open UV editor lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi karena bagian, misalkan saya pilih bagian pengikatnya ya. Nah, karena bagian pengikatnya itu sebenarnya ada 3 objek yang saling menumpuk, makanya terlihat jadi satu saja. Apabila saya cek di sini ya, saya cek, saya pilih elemen di sini ya, saya klik sekali. Nah, ada 3 gitu ya, ada 3 objek. Tapi karena saya tadi dari awal saya bikinnya itu dibikin satu, kemudian di unwrap, kemudian hasilnya di copy, maka dia terbentuknya satu, namun dia menumpuk gitu. Nah, tidak apa-apa ya menumpuk. Nah, oke, setelah ini kita akan coba arahkan dia ke sini ya. Ya, kita arahkan. Nah, lalu untuk bagian yang paling besar di sini, oke. Nah, seperti ini ya. Oke, begitu juga dengan bagian bawahnya. Ini terlihat sama, tapi walaupun itu dia sama juga menumpuk ya. Nah, ini dia ada 2, 1 bawah, 1 atas. Nah, ini bisa kita kecilkan dan kita taruh di sini. Nah, agar supaya lebih muat, saya akan coba scale seperti ini ya, untuk bagian atas dan bawah. Lalu saya buat agak scale lebih tipis. Nah, sekarang saya pilih dari ini bagian atas, ini bagian bawah, saya pisahkan seperti ini. Oke, diusahakan agar jangan ada bagian-bagian yang kosong ya. Kalau kita lihat bagian yang kosong di sini saja, itu tidak apa-apa, saya rasa minor banget. Oke, setelah ini kita akan menuju tahap berikutnya. Saya akan klik kanan, kemudian saya collapse all. Ya, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Nah, materi selanjutnya kita akan coba mentekstur bagian ini dengan menggunakan subset painter.